Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Pertama kali kita panjatkan doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk semua saudara kita yang telah bersolawat lewat infak dakwah sehingga channel ini dapat hadir di hadapan kalian semuanya. Ya. Jadi kita harus selalu mengingat jasa-jasa orang yang telah membantu kita. Semoga sholawatnya menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Amin 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 ya rabbal alamin. Berikutnya terima kasih untuk seluruh viewerku dimanapun kamu berada ya, atas apresiasinya, anti skip, anti download, dan semoga berkenan untuk men-share kajian-kajian dari link dakwah ini, dan semoga itu menjadi catatan langit bahwa engkau telah ikut ambil bagian dalam dakwah. Atas doa-doa baiknya aku ucapkan juga terima kasih ya, semoga kebaikan itu juga tercurahkan untuk kalian semua. Kali ini kita masuk seri yang ke-17 ya. Ini sudah aku jelaskan kemarin. Oke. Aku mau bacakan dulu komen-komen dari kalian semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Palu terima kasih, dari Pontianak terima kasih. Kalau begitu paham Tritunggal ini siapa yang bertanggung jawab, Gus? Makasih atas pencerahannya. Lah kamu itu dijelasin dari kemarin, nggak dengar telingamu itu. Tritunggal itu buah pemikiran Tertullian, orang dari Afrika sana loh. Makanya kalau nonton video tuh diperhatikan. Orang sudah dijelaskan berkali-kali. Jadi paham Tritunggal itu Tertullian, itu pemikirannya Tertullian. Itu berproses, nggak langsung Tritunggal, tuh Dwi Tunggal dulu, baru nanti Roh Kudus masuk. Itu panjang ceritanya nanti. Ya, kalau nonton tuh yang serius gitu loh, belajarnya biar pintar. Orang dijelaskan berkali-kali kok masih tanya saja. Tertullian, Yesus sendiri tidak mengenalkan Tritunggal, tidak ada. Yang Yesus kenalkan itu tunggal. Makanya dalam kekristenan itu terpecah, hingga detik ini terpecah, udah berapa abad itu. Ada yang Tritunggal, ada yang Oneses, ada yang tunggal. Nah gitu semuanya mau ngaku masuk surga. Surga yang mana? Mana mungkin ketiganya benar. Ya. Oke, aku lanjutkan. TH dari Gersik, matur nuwun, oke. IAA dari Kleco, oke, terima kasih. MX ya dari Tanah Karo, terima kasih ya. NC dari Brebes, oke, terima kasih hadir. GNG dari Sawu Jajar, Malang, Kota Kenangan, Arema, matur numbah nun. Nuwus, Ayas Nuwus. SG ini dari mana ini? Menyimak setelah berbuka ya. SO, salam Gus, hadir ngaji Kelantan, Malaysia. Oke, terima kasih dari negeri jiran, semoga bermanfaat.
Nah ini MX menukil, ini dibantu oleh MX ini ya, menukil apa ini, versi Arabnya 1 Korintus. Ini sudah dibantu ini. Berikut juga Indonesianya, berikut juga Yunaninya. Ini lengkap ini ya. Nih versi Arabnya nih. Oke. Ini yang menarik versi Indonesianya. Aku bacakan ya. Bagi kita, jadi Paulus berbicara kepada jamaatnya di Korintus. Bagi kita hanya ada satu Allah saja. Ya. Gini kok masih mau dibantah? Nggak ada Tritunggal dalam otaknya Paulus itu nggak ada. Ya. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Sang Bapa. Daripadanya segala sesuatu berasal. Ya, kemarin sudah aku jelaskan. Dan bagi Dialah kita hidup. Selain itu hanya ada satu junjungan, yaitu Isa Al-Masih. Nah, kalau kalian bingung ya dengan terjemahan satu Allah dan satu Tuhan, maka ini diganti dengan satu junjungan. Ya memang Tuhan itu kan berasal dari kata tuan, artinya yang dijunjung, yang dihormati. Jadi bisa juga diterjemahkan junjungan. Jadi kalian bagi yang masih belum mampu membedakan ya, apa itu Allah, Tuhan, Tuan ya, ya sudah pakai terjemahan ini junjungan ya. Jadi sudah jelas Allahnya itu satu yang diperkenalkan Paulus, tunggal bukan tritunggal ya. Ini bagus nih, terima kasih MX sudah berbagi ya. Melalui Dialah, nah ini juga benar, melalui Dia bukan oleh Dia. Melalui ini. Melalui Gus Beti tab ini dibeli. Oleh Gus Beti tab ini dibeli. Bisa nggak membedakan dua kalimat itu? Melalui Gus Beti tab ini dibeli. Oleh Gus Beti tab ini dibeli. Bisa nggak membedakan dua kalimat itu? Kalau nggak bisa ya belajar dulu bahasa Indonesia. Jadi sudah jelas, bukan oleh Dialah segala sesuatu dijadikan, tapi melalui Dialah, karena Dia pakai di, tidak pakai X. Kemarin sudah kita jelaskan ya tentang penciptaan itu. Jadi yang menciptakan itu Allah, dan segala sesuatunya kemudian melalui Yesus itulah diciptakan. Jadi bukan oleh Yesus. Ya, ini bagus ini pakai junjungan. Jadi tidak pakai satu Tuhan tapi satu junjungan. Bagi yang belum bisa membedakan Allah, Tuhan dan Tuhan masih bingung, sudah pakai terjemahan ini saja. Intinya aku mau menekankan bahwa Yesus itu bukan Allah bagi Paulus. Dia adalah junjungan dan hanya satu Allah bagi Paulus. Kalau bagi mereka memang banyak Allah, itu urusan mereka. Tapi bagi kita, gitu loh maksudnya, hanya satu Allah saja dan satu junjungan. Oke, kalau kurang puas itu bisa ref ke Yunaninya itu, ya. Tuh lengkap semua. Jadi nggak pernah jadi Yesus itu jadi Theos, Yesus itu jadi Kyrios ya. Tulungagung masih nyimak Gus. Oke, NE Tulungagung ya. Insya Allah setelah Lebaran aku ada acara Tulungagung melanjutkan diskusi ya. Nanti kalau kamu mau datang silahkan. Itu videonya coba kamu lihat yang 40 tahun mencari kebenaran tuh, kamu klik ya. Suwandi T. Sukoco 40 tahun mencari kebenaran tuh ada berapa seri itu. Itu di Tulungagung itu kita diskusinya. Rembang RW terima kasih. MN alhamdulillah berbuka, terima kasih MN di Bandung ya. Tuban AM terima kasih. CB assalamualaikum Bogor menyimak, waalaikumsalam. M99 ini dari mana hadir Gus ya. Double D nyimak Gus ini Brebes ini. Ayo ditulis dong namanya. Kalau bisa nama tempatnya itu di depan dulu ya. Brebes bla 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 baru komentar.
Tulungagung bla bla bla. Jadi aku gampang. EM, ini dari mana kamu? Guru kata cipta dan karya apa bedanya? Mohon penjelasannya. Mohon guru surga sehat. Umat muslim sehat selalu, amin ya. Cipta itu dari tidak ada menjadi ada. Kalau karya itu ya bukan tidak ada menjadi ada, dia dari yang sudah ada menjadi ada yang lain. Gitu ya. Manusia itu yang diciptakan oleh Allah. Mungkin ada yang ngomong, manusia kan diciptakan dari tanah, berarti tanahnya sudah ada. Iya, aku mau tanya, yang bikin tanah siapa? Ya. Kalau karya, misalkan ini kacamata ini logamnya ada, plastiknya ada, kacanya sudah ada, dia tinggal merangkai. Bukan dia yang bikin kaca, bukan dia bikin plastik, bukan dia bikin logam. Ini karya. Ya. Jadi manusia itu hanya berkarya, tidak mencipta. Makanya itu ketika Om Yok Kuswoyo mengatakan bahwa Tony menciptakan lagu itu di somasi ya. Tidak, Tony nggak menciptakan lagu, Tony ngarang lagu. Karena mencipta itu haknya Allah. Ya. Ngarang kita bukan mencipta itu haknya Allah. Karya itu hasil usaha. Ya. Kalau cipta dari sesuatu yang tidak ada sama sekali menjadi ada. Nanti ada kholaqo, ada ja'alna, itu kalau tinjuan Islamnya. Oke. Turen Kidul, terima kasih ngestokake. TTK, ya dari mana kamu nyimak wae, ngomong dari mana gitu. Hadir 4 ini dari mana ini? AM nih ya. Ada apa dengan pipe gospel? Ya nggak tahu aku. Ya, itu ya. Kemudian ini ada yang menarik, makanya aku baca belakangan dari saudara Kristen kita, Kang Mas DR. Aku agak terperangah ketika baca komennya karena tak kira masalahnya sudah selesai. Ya, sudah selesai, ya sudah. Aku hanya mengingatkan taatlah kepada Kristus sehingga kau benar-benar layak disebut Kristen. Jadi jangan hanya Kristen pengakuan. Taatlah kepada Kristus, maka kau harus mengikuti logos yang disampaikan oleh Kristus. Sema'u Israelu Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu tunggal, Esa, bukan Tuhan Tritunggal. Tuhan Tritunggal itu pemikirannya si Tertulian. Masalahnya kamu mau ikut Tertulian apa ikut Yesus? Kalau kamu mengklaim Kristen itu artinya pengikut Kristus. Ya seharusnya kamu melakukan apa yang diomongin Kristus, bukan apa yang diomongin Tertulian. Tapi kan sudah aku ingatkan berkali-kali, dengan sabar aku mengingatkan, marilah taat kepada Alkitab, taat kepada Kristus. Jangan taat kepada filosofi-filosofi kosong. Dan kamu belum bisa menerima, ya aku memaklumi. Mungkin itu sedang proses menjadi pergumulan dalam keimananmu untuk menentukan. Karena hidup itu cuma sekali. Begitu nanti mati, nggak bisa lagi untuk mengulangi supaya benar ke dunia, nggak bisa. Dan kamu akan ingat aku nanti di penghakiman bahwa Gus Bekti sudah mengingatkan saya bahwa Allah itu tunggal seperti yang Yesus katakan, bukan Tritunggal. Nanti kamu ingat begitu nanti di penghakiman. Cuman ya sudah nggak bisa kamu kembali lagi. Udah selesai semuanya. Waktu itu nggak pernah mundur ke belakang. Nah pada saat itu berdasar komenmu yang kemarin kamu tetap bertahan pada paham Tritunggalmu. Sedangkan aku sudah menjelaskan bahwa Alkitab itu tidak pernah mengenal Tritunggal. Tritunggal itu hanya hidup di dogma tapi mati di logika. Dia melanggar kebenaran akal dan kebenaran Alkitabiah. Namun demikian kamu masih bertahan dan kita sudah sepakat kita untuk saling menghormati. Karena diskusi itu begitu. Ya. Objektif, sistematis, toleran. Sebetulnya toleran itu enggak begitu. Toleran itu setelah kita berdiskusi mengikuti yang benar meninggalkan yang salah. Itu toleran.
Tetapi kan kemudian karena dalam faktualnya orang jarang yang bisa begitu, kecuali dia memang orang yang benar-benar mencari kebenaran, bukan eh, mengumbar perasaan, karena nanti ada perasaan yang timbul, ya. Ada perasaan. Seperti aku diskusi sama Iran, seorang misionaris ke rumahku, dia ngomong, betul Pak, secara rasional logika Yesus itu bukan Allah. Tapi bagaimana hati saya ini Pak? Dan aku tidak maksa dia, aku bilang, ya itulah masalahnya kamu masih bermain perasaan. Gak bisa, perasaan itu tidak bisa diajak untuk mencari kebenaran. Perasaan itu bisa digunakan untuk menjaga kebenaran. Masalahnya kalau yang dijaga itu kesalahan pun dia itu akan tetap membebani. Itu perasaan. Ya, maka kemarin akhirnya kita mengambil langkah kedua, yaitu ya sudah saling menghormati saja. Sampean tetap di Tritunggal dan aku tetap mengajarkan tunggal. Jadi Allah itu tunggal. Nah, tak pikir itu sudah selesai. Karena aku mau menjelaskan bagaimana Yesus memperkenalkan tauhid sesuai logos yang dia sampaikan. Ternyata Mas DR ini komen lagi dan aku kaget loh. Ternyata masih komen lagi. Ya enggak apa-apa sih, komennya juga bagus dan aku mengucapkan terima kasih ya. Komennya sangat penuh etika dan begitulah cara kita berdialog. Nanti enggak ketemu ya enggak apa-apa seperti yang kemarin kan enggak masalah. Karena enggak mungkin kebenaran itu bisa disampaikan dengan hujat caci maki enggak. Enggak bisa ya, enggak bisa lah, itu sampah. Makanya aku sangat berterima kasih dan aku akan memberikan tanggapan sebagai bentuk penghormatanku untuk Kang Mas DR ya. Dan ini juga sebagai bukti bahwa aku tidak pilih kasih ya. Tidak hanya mengapresiasi dari komentar Islam, tidak. Komentar Kristen pun selama itu memenuhi kriteria yang aku berikan tetap aku kasih tanggapan. Ini kan channel ini rumahku, aku berhak bikin aturan. Yang aku kasih komentari dan aku kasih tanggapan tentunya yang mengikuti aturanku dong. Kan suka-suka gue bikin aturan di sini. Kalau nggak mau ikut aturan gue ya nggak usah kesini kan, selesai. Ya, jadi sekali lagi Mas DR terima kasih dan aku akan berikan tanggapannya. Jadi nggak ke Yesus ini ya, jadi terhalang ini ya, nggak apa-apa. Yang penting Mas DR bisa mengerti nanti duduk perkara penjelasannya ya, dan demikian pergumulannya monggo dilanjutkan sampai menemukan kebenaran bahwa taatlah kepada Yesus, jangan kepada Tertulian. Oke, begini komen dari Kang Mas DR ini. Tapi aku belum tahu Mas DR ini dari mana asalnya, dia nggak pernah. Tolong disebutkan Mas DR ya. Siapa tahu aku bisa berkunjung ke rumahmu waktu aku ada acara di kotamu mungkin. Nggak apa-apa, aku punya teman banyak, teman Kristen tuh banyak dari segala aliran juga banyak. Dan kami bersahabat berteman nggak ada masalah gitu ya. Jadi kalau kita sudah mengawalinya dengan persaudaraan, perbedaan itu tidak menjadikan trigger untuk kita saling berpisah, tidak. Ya. Selama awalnya itu sudah ina malu biniatnya itu sudah persaudaraan. Seperti Mas DR bagus, aku kasih tanggapan. Mungkin Mas DR dari kota A, aku sedang acara di kota A, teleponan kita ketemu kan tidak ada masalah. Ya. Oke, begini komennya Mas DR. Seharusnya Muslim harus sadar apa yang dideskripsikan Pak Subandi Sukoco tentang keesaan Allah dalam kekristenan bertolak belakang dengan Al-Quran. Apakah Al-Quran mendeskripsikan Isa sama seperti Yesus dalam Alkitab? Yesus Kristus Sang Mesias ilahi yang ditulis Rasul Paulus bertolak belakang dengan Isa Al-Masih dalam Al-Quran. Al-Quran hanya menyemat gelar Al-Masih pada diri Isa tanpa makna. Itu namanya mereduksi, bukan penghormatan. Apakah deskripsi Rasul Paulus tentang Yesus sama seperti yang Muslim pahami dari Al-Quran? Tentu saja tidak. Salam hormat. Salam hormat kembali untuk Mas DR, aku coba uraikan ya. Itu sudah dikomentari dengan teman-teman ya, ada 19 diskusi itu ya, chat itu.
Tapi tidak apa-apa lah, aku akan memberikan tanggapannya. Maka tajuk kajian kita di senja ini adalah masih tentang Paulus, ya, tentang Paulus kan syahadat Paulus, ya. Maka ini kita ganti ini untuk memenuhi permintaan Kang Mas kita ini adalah nanti begini, ya. Nanti gini tuh ya. Tauhid Paulus, ya, sebangun sejajar. Bagaimana ya? Tauhid Paulus apa? Dan Al-Qur'an, gitu aja kan? Dan Al-Qur'an. Masa begini? Terlalu panjang kalau Tauhid Paulus itu. Aku sebetulnya mau menjelaskan apakah Tauhid Paulus itu bertentangan dengan Al-Qur'an seperti yang disampaikan Kang Mas kita, gitu loh ya. Ya sudahlah, ginilah ya. Nanti kalau kepanjangan juga nggak enak, nanti nggak indah justru. Tauhid Paulus dan Al-Qur'an. Memang namanya judul itu juga tidak harus jelas. Nah kalau judulnya saja sudah jelas ya sudah nggak usah nonton kan, di judulnya aja sudah tahu. Oke, aku mulai tanggapi Mas ya, mungkin bisa diperhatikan lah ya. Gini Mas, seharusnya Muslim harus sadar apa yang dideskripsikan Pak Subandi Sukoco tentang keesaan Allah dalam Kristen bertolak belakang dengan Al-Quran. Karena sampean hanya menyampaikan komentar dalam bentuk pernyataan, bukan misalkan Paulus ngomong begini, Al-Quran ngomong begini, nah ini loh tidak sama. Harusnya begitu, ya. Seperti aku kan tampilkan ayat-ayatnya. Misalkan Paulus ngomong A, ternyata Al-Quran ngomong B tentang keesaan, tentang tauhid. Maka ini bertentangan, seharusnya begitu. Tapi kan enggak, ini hanya pernyataan. Maka karena ini hanya pernyataan, aku membalasnya juga dengan pernyataan. Maka aku katakan bahwa Muslim itu sadar Mas. Mereka kan bukan anak-anak goblok baru kemarin sore. Kalau misalkan aku salah, mestinya kan mereka memberikan kritik. Orang mereka juga tidak pernah aku larang kok memberikan kritik. Asalkan kritis itu disertai solusi. Kalau mengkritisi tanpa solusi itu ya tidak baik toh. Jadi mereka sadar Mas, bukan tidak sadar, ya. Jadi apa yang dideskripsikan Gus Beti, Pak Subandi Sukoco tentang keesaan Allah dalam kekristenan tidak bertolak belakang dengan Al-Qur'an. Seperti tadi, karena jenengan itu pernyataan, maka aku jawab dengan pernyataan. Seharusnya jangan begitu kalau tanya. Ayat ini Paulus di surat kirimannya bilang begini tentang keesaan Allah, Al-Quran bilang begini. Nah ini sama atau tidak? Kalau sama-samanya di mana, kalau tidaknya di mana? Harusnya begitu, ya. Jadi aku ini mengikuti permainan jenengan. Kalau sepak bola itu aku ikuti aja dulu. Jenengan mau main 4-4-2-1 apa 3-2-1 atau gimana itu terserah aja, ya. Jadi sudah aku jawab, Muslim itu sadar. Dan apa yang dideskripsikan Subandi T. Sukoco, Gus Beti tentang keesaan Allah dalam kekristenan sama sekali tidak bertolak belakang dengan Al-Quran. Ya. Berikutnya, apakah Al-Quran mendeskripsikan Isa sama seperti Yesus dalam Alkitab? Yang perlu aku sampaikan lagi, ya, kita berbicara tentang tauhid loh ya. Tentang konsep teos yang kita ketemukan dengan konsep syirik. Tauhid itu tunggal, Mas, ya. Tritunggal itu syirik. Karena dia ada Allah lain di sana, ada dua bahkan. Padahal Ten Commandment mengatakan jangan ada Allah lain. Aku adalah Allah yang cemburu. Bisa kamu baca itu. Makanya itu dipegang teguh oleh Rabi Topia.
Rabbi Tua mengatakan, sudah jelas di Ten Commandment itu jangan ada Allah lain. Lah kok ini masih ada Allah lain, bahkan dua. Di samping Allah yang Yahweh itu. Ya, fokus kita di sana ya, jangan kemana-mana ya. Jadi kalau ditanya, apakah Al-Quran mendeskripsikan Isa sama seperti Yesus dalam Alkitab? Pertanyaannya, apakah Anda sepakat atau tidak dulu bahwa Isa itu adalah Yesus dan Yesus itu adalah Isa? Kalau ini tidak sepakat, jadi masalah. Untuk apa kita diskusi capek-capek? Dan Isa adalah, apakah Yesus adalah Isa? Itu bukan problem umat Islam, Mas. Umat Islam sudah mengatakan bahwa Yesus di dalam perjanjian baru itu adalah personal yang di dalam, dari itu mana Al-Qurannya Bapak, ambilin. Yang di dalam perjanjian terakhir itu dipanggil atau disebut dengan nama Isa. Nih, jadi bagi Islam Muslim sudah nggak ada problem. Problem itu kan muncul dari kekristenan. Kan aku juga videonya sudah bikin setahun lalu. Ketika perdebatan itu sudah tidak mungkin dimenangkan, karena kebenaran tetap kebenaran, Mas. Kesalahan itu mau diputar bagaimana tetap aja salah. Tritunggal itu mau diputar balik kemana pun tetap aja salah. Gitu loh. Nggak bisa. Dia supaya benar, kalian harus buat kesalahan lagi. Kesalahan lagi apa? Bikin lagi lewat Tertulian. Bukan. Lewat Apollinaris. 100% Allah, 100% manusia yang dikenal dengan Duinatur itu. Itu kan kebohongan demi kebohongan lagi. Jadi kami sudah finish, gak ada problem. Ya, di sini dia dipanggil Isa, di sini dia dipanggil Yesus, gak ada problem. Problem itu kan justru dari pihak kekristenan. Kenapa harus dilemparkan ke Islam? Gak ada. Nah, sekarang aku mau tanya, menurut cara pandang jenengan itu, apakah Yesus itu adalah Isa yang dalam Al-Quran atau enggak? Kalau sama kita lanjutkan diskusinya, kalau enggak ya untuk apa? Kita diskusi capek-capek. Lebih baik aku melanjutkan, menjelaskan yang lain kepada peer-peer lain. Gitu loh ya. Tidak bisa, supaya kita tidak sia-sia. Ya. Kalau ditanyakan, apakah Al-Quran mendeskripsikan Isa sama seperti Yesus dalam Alkitab? Yang dideskripsikan kalau itu tentang tauhid, maka 100% aku katakan iya. Kalau tauhid loh ya. Karena nanti kalau kita berbicara tentang peristiwa penyaliban itu beda lagi. Jadi harus ada constraint. Seperti aku menyusun skripsi atau disertasi itu harus ada constraint-nya. Kalau enggak acak adul. Enggak sistematis. Padahal ilmiah itu kerangka berpikirnya seperti aku jelaskan di Mampir Ngombe Pagi itu kan objektif, sistematis, toleran. Nah, sistematis itu bagaimana? Ya dia harus dibatasi, ada constraint. Di sini batasannya kita berbicara tentang tauhid dan syirik. Maka kalau dalam konteks itu, maka Al-Quran mendeskripsikan Isa sama seperti Yesus dalam Alkitab. Dalam konteks pertarungan antara tauhid dan syirik loh ya. Constraint-nya di sana, tolong dipahami. Bukan yang lain. Yang lain nanti bisa sama, bisa tidak. Seperti dia dilahirkan dari seorang ibu yang perawan. Iya, tapi di mana dia dilahirkan? Beda lagi. Satu ngomong di bawah pohon kurma, satu ngomong di kandang domba. Meskipun kandang domba itu juga tidak benar-benar amat sebetulnya. Tapi kan mainstream sudah salah kaprah memahami di kandang domba. Bukan di kandang domba itu. Ya. Paham ya? Jadi kalau aku garis bawahi, kalau sesuai dengan apa yang aku jelaskan, pertentangan antara tauhid dan syirik, antara tunggal dan tritunggal, maka ya Yesus Kristus itu ya dideskripsikan ya seperti Isa dalam Al-Qur'an. Ya, clear ya? Oke. Yesus Kristus Sang Mesias ilahi yang ditulis Rasul Paulus bertolak belakang dengan Isa Al-Masih dalam Al-Quran. Enggak, Mas. Mana yang bertolak belakang? Enggak ada. Ya,
Makanya aku jawab tidak, karena tidak ditunjukkan ayatnya. Kalau misalkan seperti tadi ayatnya bilang begini, ya, Paulus di surat kirimannya tentang Yesus. Nanti di Al-Quran bilang begini. Nah, kita lihat. Ini namanya high criticism. Kita kritik. Tapi kan karena Mas DR hanya pernyataan, maka aku jawabnya juga dengan pernyataan bahwa Yesus Kristus Sang Mesias Ilahi yang ditulis Rasul Paulus itu tidak bertolak belakang dengan Isa Al-Masih dalam Al-Quran dalam constraint pertarungan antara tauhid dan syirik. Jadi ada penekanannya di sana. Oke. Berikutnya, Al-Quran hanya menyemat gelar Al-Masih pada diri Isa tanpa makna. Itu namanya mereduksi, bukan penghormatan. Untuk yang ini aku jawab gini, Mas. Kita gini loh ya. Kalau kita goreng pisang, ya itu aja kita kerjakan sampai nanti mateng, nah kita bisa makan. Ya, goreng pisang itu bisa dinikmati. Jangan kita goreng pisang belum mateng, kita bikin onde-onde. Nanti onde-onde belum mateng, kita bikin bergedel. Bergedel belum mateng, kita bikin tahu berontak. Wah ya tambah nggak karu-karuan, ambiar kabeh, Mas. Jadi jangan jangan out of the topic ya. Kita tidak berbicara gelar. Mau gelar Al-Masih kayak Al-Maun kayak al-al yang lain kayak Al-Pukat kayak itu tidak ada masalah, dan itu gelar itu tidak berhubungan dengan konsep teos tunggal maupun tritunggal. Ngapain dibicarakan? Jadi dia ya. Enggak. Kita nggak bicarakan tentang gelar. Kalau nanti kita mau diskusikan tentang gelar apa itu Al-Masih, nanti kita bikin videonya tersendiri. Ya. Karena aku akan mengajak semua viewerku untuk fokus. Jangan kemana-mana. Seperti kemarin kan yang dari Bogor itu tak ingatkan. Soleha dari Bogor itu. Jangan bikin pernyataan yang nggak karu-karuan tambah nggak genah kabeh. Ya. Nah, ini juga aku ingatkan, kita tidak berbicara gelar. Mau digelarin apapun, setinggi apapun gelar Isa itu, tetap saja dia tidak setara dengan Allah. Ya, oke. Berikutnya, apakah deskripsi Rasul Paulus tentang Yesus sama seperti apa yang Muslim pahami dari Al-Quran? Tentu saja tidak. Maka kalau aku menjawabnya, tentu saja iya. Ya, sama, apa bedanya? Ya, Paulus mendeskripsikan tentang Yesus sama seperti yang Muslim pahami dari Al-Quran. Tapi ingat, kita berbicara dalam konteks pertarungan antara tunggal dan tritunggal. Dalam constraint itu sama. Dan sekarang aku akan membuktikan samanya itu di mana, ya. Dan semoga kalian bisa mengikuti, ya. Maka kita masuk sesuai tema kita kali ini, ya. Dan kita mulai, semoga bisa selesai. Ini sudah setengah jam katanya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, tentang apa? Tentang keesaan, ya. Pertama, tentang Allah yang esa. Bisa dibaca nggak ini? Allah yang esa. Kita mulai dari mana? Mulai dari Al-Quran dulu, apa mulai dari surat Paulus dulu? Kita fokus ke Paulus loh, Mas ya. Ke Paulus, ya. Jenengan kan ngomongnya Paulus. Jadi kita supaya tidak out, ya, ke Paulus. Mana ini? Kita dari Al-Quran dulu atau dari surat kiriman Paulus? Karena tidak bisa. Supaya tidak liar maka harus tidak mau harus literal. Ya, kita lihat literasinya apa ya surat kiriman Paulus dan Al-Quran. Kita bandingkan. Ya. Oke lah, kita lihat dari surat kiriman Paulus saja dulu. Ya.
maka bisa dilihat di 1 Korintus 8:4 yang kemarin sudah kita bahas. 1 Korintus 8:4 ya. Tolong Alkitabnya dibuka ya. Jadi kalian harus punya Alkitab. Ya. Karena aku tidak mungkin tuliskan di sini, bisa habis papan tulisnya nanti. 1 Korintus 8:4 bunyinya, tentang hal makan daging, persembahan berhala kita tahu. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Ini dia, esa mas. Ya, bahkan ini asik sekali. Dia menihilkan terus menetapkan. Bagaimana dinihilkannya? Tidak ada Allah lain. Ya. Selain Allah yang esa itu. Jadi ini dilenyapkan, ini dihadirkan. Begitu kalau kita belajar itu nanti ada bahasan dikupas ketika kita membahas la ilaha illallah. Itu ada yang dilenyapkan, ada yang dihadirkan itu. Ilah-ilah selain Allah itu dilenyapkan gitu loh. Kamu sudah pernah belajar la ilaha illallah belum nih teman-teman Islam ini? Ya. Jadi ada yang dilenyapkan, ada yang dihadirkan. Ini sama dengan dia. Tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa itu. Esa mas. Ya. Kemudian di 1 Timotius 1:17. 1 Timotius 1:17 ya. 1:17. Perhatikan. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak tampak, yang esa. Esa lagi. Jadi Tauhid Paulus mengatakan Allah esa. Esa. Sekarang kita lihat apa kata Al-Quran. Kita bandingkan. Quran surat Al-Ikhlas. Surat ke-114 ayat pertama. Ya. 112. Apa katanya? Kul, katakanlah huwallahu ahad. Kenapa ahad? Karena Arabian. Kenapa ehad? Karena Ibraniun. Jadi yang satunya Arabiun, yang satunya Ibraniun. Dalam Ibraniun apa? Ehad dia. Jadi ada ehad, ada ahad, ada yahid, ada wahid. Bapaknya satu, Bapak Abraham. Melahirkan dua kebudayaan. Kebudayaan Arabian dan kebudayaan Ibranian. Ya, jadi tidak mungkin Bapak Abraham itu mengenalkan Allah kepada dua anaknya ini beda-beda, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku mengenalkan Allah yang aku kenalkan kepada Nduk Ranti itu sama dengan Allah yang aku kenalkan sama Masnya Graito. Tidak mungkin beda-beda. Itu otak cetek aja ngerti itu. Jadi kalau ada yang tanya, apakah sesembahan orang Islam itu sama dengan sesembahan orang Yahudi? Yes, sama. Dan lihat itu video-videonya, rabi-rabi itu juga mengakui bahwa sama. Yang disembah orang Islam dan disembah orang Yahudi. Jadi Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakob, Allah Moses, Allah Yesus, Allah Kanjeng Nabi Muhammad. Dan itu esa, tunggal. Apa kata di Al-Ikhlas? Kul huwallahu ahad. Apa dia? Esa. Sampai sini dulu. Ada yang beda. Paulus dalam surat kirimannya mengatakan Allah itu esa.
Esa. Al-Quran mengatakan Esa. Di mana bedanya? Jadi high criticism tuh begini. Ya, begini. Kita ngomong by data. Korintus, Timotius, Al-Ikhlas, satu suara bahwa Allah itu Esa. Esa itu apa? Tunggal, bukan Tritunggal. Ya. Ini sumber dari segala sumber yang sedang kita diskusikan habis-habisan sampai 17 episode belum habis. Ya. Ini. Berikutnya baru aku sampaikan dan berulang kali juga tak sampaikan, gak bosen-bosennya. Dia itu bisa dipanggil Allah kalau dia punya kemampuan mencipta. Ya. Maka yang kedua, Allah pencipta. Artinya kalau nggak bisa mencipta atau dia dicipta, maka dia bukan Allah. Ya, ini pertama sudah kita selesaikan. Sekarang kedua. Dari mana dulu? Dari suratnya Paulus dulu ya. Dari suratnya Paulus. Ya. Oke. Kita lihat Efesus 3:9. Ini ya. Efesus 3:9. Ya. Apa katanya? Dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi Allah pencipta. Ya. Tegas ya. Efesus mengatakan di Efesus 3:9, dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi Allah. Jadi kalau ada yang enggak entos opo-opo, enggak bisa mencipta terus dibilang Allah itu ya, itu keblangsak. Ya, enggak ada. Syarat dia bisa kita terima sebagai Allah, dia mampu enggak dia mencipta. Maka dikatakan di Efesus Allah itu mencipta. Sekarang kita lihat apa pernyataannya Al-Quran supaya nanti jelas apakah benar tauhid Paulus dan Al-Quran itu selaras. Oh nanti gini deh ya, tauhid Paulus dan Al-Quran selaras gitu ya. Ya. Alhamdulillah dapat ide. Selaras. Nah. Oke, sekarang kita lihat apa pernyataannya Al-Quran. Kita lihat di Quran surat apa lagi? Az-Zumar. Surat yang ke-39 ayat 62. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara segala sesuatu. Ulangi. Allah pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Jadi sama, Allah pencipta. Ya. Dikatakan di Efesus ya, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Baca itu teksnya di kitabmu. Di Al-Quran juga dikatakan Allah itu yang menciptakan segala sesuatu. Jadi jangan pernah ngomong Yesus itu menciptakan. Itu loh.
Ya. Udah berapa kriteria? Allah yang esa, Allah pencipta. Terus apa lagi? Cukup nggak ini ya? Jam berapa, Le? Udah berapa menit? Waduh, sudah 45 ya. Sekarang gimana? Di sini masih nampak. Allah pencipta. Nah, Yesus itu diciptakan Allah enggak? Ya. Supaya kita tahu. Karena kalau Yesus terbukti diciptakan, yang diciptakan pasti bukan Allah. Yesus diciptakan Allah. Ya, mepet-mepet nggak apa-apa ya. Nanti kan tak giniin. Di mana dulu kita lihat? Kita lihat dari surat kiriman Paulus. Nih referensinya. Nggak ada satunya, Ding. Kolose 1:15. Kolose 1:15. Apa katanya? Ini tentang keutamaan Kristus. Dia katakan, ia Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi semua yang diciptakan Allah ini itu lebih utamanya itu ada pada ciptaan Yesus itu. Jadi ini Yesus ciptaan. Nah, ini dibandingkan ciptaan yang ada semuanya, ini lebih utama si Yesus ini gitu loh. Tapi seutama-utamanya dia tetap saja ciptaan. Karena ini yang dibandingkan apple to apple, ciptaan dengan ciptaan. Maka narasinya ditulis, ia Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi diciptakan. Ya kan? Allah pencipta. Sekarang Yesus diciptakan. Nah, sekarang apa kata Al-Quran? Maka kita lihat di Quran surat Ali Imran, surat yang ketiga ayatnya 59. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa. Nah, ini repotnya tadi itu. Di sini disebut Yesus, di sini disebut Isa. Sepakat nggak bahwa Yesus itu adalah Isa, Isa itu adalah Yesus? Kalau nggak sepakat, ya sudah nggak usah diskusi. Ngapain capek-capek juga diskusi? Di Quran surat Ali Imran dikatakan, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa itu dalam kurung ya. Nanti kenapa dalam kurung? Karena itu menekankan yang ke bawahnya, nanti ke bawahnya ya. Seperti penciptaan juga dalam kurung Adam. Karena titik baliknya di sini. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu. Jadi di situ ada diksi dia menciptakannya, dia Allah. Artinya apa? Ini berbicara tentang penciptaan. Maka Isa diciptakan, Adam juga diciptakan, sama-sama diciptakan. Tapi konteks diskusi kita adalah Isa diciptakan. Clear? Apa bedanya? Ya. Ini tadi Yesus pencipta, kata Efesus, kata Al-Quran. Yesus, Allah pencipta, kata Efesus, pencipta, kata Al-Quran juga pencipta. Sekarang yang diciptakan Allah apa? Yesus. Yesus diciptakan. Kata siapa? Kolose 1:15. Kata siapa? Al-Quran Ali Imran 3:59. Diciptakan. Sudah berapa ini kita? 3. Sudah cukup kan? Aku tambah 1 lagi ya. Mumpung belum aku tutup. Sebetulnya di sini sudah cukup. Mana bedanya?
Jadi tauhid Paulus dan Al-Qur'an itu selaras. Ya. Sudah 3 aku kasih. Ini namanya identity. Cara mengidentitif itu begini. Tentang Allah yang Esa sama. Tentang Allah pencipta sama. Tentang Yesus diciptakan sama. Dan ini referensinya. Cukup kan? Atau aku tambah satu lagi? Masih berapa lama nih? Gak apa-apa ya, sudah 50 menit. Aku taruh di sini lah ya. Aku taruh di sini dulu. Aku kasih tambah satu bonus ya. Yesus hamba Allah. Kalau di sini nampak tuh? Enggak nampak ya. Jadi aku kasih satu bonus. 1, 2, 3, 4. 4 di sini ya. Ya. 4. Yesus itu hamba Allah. Bukan Allah, orang dia hambanya Allah kok. Ini ya. Referensinya apa dulu? Surat kiriman Paulus dulu atau Al-Qur'an? Filipi 2:7. Ya. Ini lihat di videoku setahun lalu kalau nggak salah lebih itu sudah aku jelaskan bahwa tersesat di terjemahan Filipi. Di terjemahannya loh ya, bukan di Filipinya. Tersesat di terjemahan Filipi itu lihat sana lebih jelas. Kalau di sini nggak mungkin aku jelaskan. Ya, kita langsung aja to the point. Melainkan telah mengosongkan dirinya, Yesus sendiri maksudnya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Yesus itu hamba. Yesus itu hamba. Karena apa? Jelas dia diciptakan kok. Dia tidak bisa menciptakan. Dia diciptakan maka otomatis dia hamba. Terus apa kata Al-Quran? Ya. Maka Quran surat An-Nisa surat keempat ayatnya 172. Apa katanya? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Dan begitu pula para malaikat yang terdekat. Dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Ya. Jadi apa? Hamba. Dan ini asik sekali narasinya, ya. Di sini narasinya begini kalau di Al-Qur'an ini. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Kalau di sini di Filipi dia mengambil rupa seorang hamba. Jadi hamba Yesus itu. Ya. Coba. Berapa sudah? 4 cukup lah ya. 4. Ya, bahwa Yesus itu adalah hamba. Jadi ketauhidan Paulus dan Al-Quran itu selaras. Kalau berbicara tentang constraint yang sudah kita ambil, tauhid yang itu diketemukan dengan syirik, ya, tidak dalam konteks yang lain antara tunggal dan tritunggal, maka tauhid Paulus dan Al-Quran itu selaras. Nih. Hamba. Ya, di sini juga hamba. Sama hamba. Ya. Itu yang bisa aku sampaikan pada kalian semuanya, dan ini menjadi bekal kepada teman-teman Islamku. Berkali-kali aku ingatkan supaya kamu nggak diketawain nanti sama teman diskusimu. Pertama kalau mau diskusi tanya dulu dia pahamnya teos yang tunggal, tritunggal atau oneses. Ya.
Nah, sekarang kamu sudah menambah lagi wawasan, jangan sekali-kali mengatakan atau membawa Paulus dalam polemik Tritunggal, karena Paulus itu tetap menjaga sahadat Shema, yaitu sahadat Yahudi. Shema o Israelu, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Dia tidak pernah mengenal apa itu namanya Tritunggal. Jadi teman-teman Islamku, jangan lagi membawa-bawa Paulus ke dalam kacaunya polemik Tritunggal. Dia tidak punya andil di sana dan dia tidak punya salah. Nanti kalau mau mengkritik Paulus silahkan, itu tentang hukum Torah. Silahkan. Tentang sunat silahkan. Tapi tentang sunat sekalipun itu sebetulnya Paulus hanya menjalankan kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Petrus dan Yakobus sidang di Yerusalem sana, ya. Terus tentang yang paling monumental itu tentang soteriologi salib. Ini menarik ini. Apakah orang Kristen yang sudah tidak percaya terhadap soteriologi salib, dogma yang dibangun Paulus itu masih bisa disebut Kristen? Nah, itu menarik itu. Ya. Coba bukunya di atas itu, di atas itu. Mungkin itu bukunya. Yang bawahnya ada 2 buku, itu ambil 1. Satunya bukan. Mana ya? Itu menarik itu. Karena ada bukan. Nggak tahu di mana ya bukunya. Karena apa? Sudah sosok yang monumental, seorang doktor ya, alumni dari Leiden, Belanda, dia sudah nggak percaya lagi terhadap soteriologi salib. Lalu bagaimana supaya orang selamat? Nanti kita bicarakan. Ya. Jadi soteriologi salib Paulus itu tidak kredibel. Nah, di sana teman-teman Islam kalau mau habis-habisan silahkan. Tapi aku ingatkan sekali lagi, jangan membawa Paulus dalam polemik Tritunggal, karena dia tidak punya kesalahan apapun dalam konsep teos, karena dia tetap memegang teguh Allah yang tunggal, yang tauhid, bukan Allah yang Tritunggal. Itu untuk teman-teman Islamku. Untuk yang Kristen ini begini, yang Kristen ini coba kamu resapi lah, ya. Kamu resapi, kamu masukkan otakmu, kamu, orang Jawa bilang dileremno. Palereman tuh pelereman, dileremno. Bawa ke dalam kontemplasi kesadaranmu pada kesendirianmu di tengah malam. Coba kamu baca Roma 1:25 ini, coba kamu baca ini. Apa pesan Paulus ini? Ya. Di Roma 1:25 ini. Supaya kamu itu ngerti gitu loh. Jangan kamu ngaku, berarti kan Kristenmu itu pengakuan. Orang ngaku ya bisa saja, seperti kemarin kita diskusikan di Mampir Ngombe. Saya ngaku saya mengasihi Kanjeng Nabi, tapi apakah Kanjeng Nabi mengasihi saya? Nah, kalau saya tidak taat sama Kanjeng Nabi, ngapain Kanjeng Nabi juga mau ngasihi saya? Kan begitu. Adan itu deh. Sudah adan ya. Maka aku sampaikan pesannya ini ya. Pesannya Paulus gini ya. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Semoga ini menjadi kesadaran, menjadi kontemplasi para teman-teman Kristen yang masih terperangkap dalam dogma Tertulian. Semoga bisa kembali lagi sadar, taat terhadap logos yang disampaikan oleh Kristus, sehingga kalian bukan hanya Kristen mengaku Kristen tapi teosnya ngikuti Tertulian, tapi mengikuti apa yang disampaikan oleh Kristus, yaitu Allah yang tunggal. Camkan pesan daripada Paulus dalam kiriman suratnya untuk orang Roma 1:25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, memuja dan menyembah makhluk
Yesus itu makhluk karena dia diciptakan. Dia hamba. Dan kalian melupakan penciptanya. Siapa penciptanya? Allah. Gitu loh, ya. Ini dulu yang bisa aku sampaikan, semoga menjadikan bahan perundungan kalian sama. Semoga menjadi menu pergumulan-pergumulan. Enggak apa-apa. Pergumulan itu akan menjadikan sebuah laku yang kalian hadapi untuk mencari kebenaran. Monggo silakan. Itu pesan dari aku. Dan untuk teman-teman Islamku, sekarang sudah waktunya berbuka puasa. Selamat berbuka puasa dan semoga puasa kita tercatat sebagai catatan langit amal soleh dari apa yang telah kita lakukan bersama, menjalankan perintah dari Allah yang disampaikan oleh kanjeng nabinya, yaitu kanjeng Nabi Muhammad. Oke, semoga barokah ada bersama kita semua dan sehat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.